Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Benardo, biasa dipanggil Cahaya, dengan NIM 24042108. Akan menjelaskan tentang antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum. Yang pertama adalah antropologi hukum. Adalah cabang dari antropologi yang mempelajari hukum sebagai bagian dari integral budaya dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai sistem nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dipraktikkan dalam masyarakat tertentu. Antropologi hukum sering meneliti hukum adat atau tradisional di komunitas yang tidak selalu terjangkau oleh hukum formal negara. Fokus utama antropologi hukum adalah: pertama, bagaimana masyarakat menciptakan, memahami, dan menerapkan aturan hukum dalam konteks budaya mereka. Yang kedua, interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional atau hukum negara modern. Yang ketiga, peran hukum dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat adat. Pendekatan antropologi hukum sering menggunakan metode etnografi, yaitu pengamatan langsung terhadap kebiasaan, tradisi, dan praktik hukum dalam komunitas tertentu. Contoh kasusnya adalah penyelesaian sengketa di tanah Papua. Dalam masyarakat adat Papua, sengketa tanah sering terjadi antara klan atau suku karena batas wilayah yang tidak jelas. Proses penyelesaiannya adalah sengketa ini biasanya tidak diselesaikan melalui pengadilan negara, melainkan melalui mekanisme adat, kepala suku, atau tetua adat yang berperan sebagai mediator. Upacara ritual seperti bakar batu sering digunakan untuk menyelesaikan konflik, di mana kedua belah pihak berdamai setelah melalui proses simbolis. Analisisnya adalah mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat di Papua tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial melalui simbol budaya. Yang kedua adalah sosiologi hukum, merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana hukum mempengaruhi struktur sosial dan perilaku manusia, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi keberlakuan dan efektivitas hukum. Fokus utamanya adalah yang pertama, hukum sebagai alat kontrol sosial, yaitu bagaimana hukum digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai alat perubahan sosial adalah bagaimana hukum mempengaruhi transformasi masyarakat seperti dalam hal gender, pendidikan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan faktor sosial, ekonomi, dan budaya apa yang mempengaruhi kepatuhan atau pelanggaran hukum. Pendekatan sosiologi hukum lebih mengutamakan analisis empiris dan statistik untuk memahami hubungan antara hukum dan perilaku sosial. Contoh kasusnya, penerapan hukum di lalu lintas. Penggunaan helm bagi pengendara motor di Indonesia telah diwajibkan oleh hukum sejak beberapa dekade lalu. Sudah lama, tetapi banyak pengendara mematuhi aturan ini hanya karena takut didenda oleh polisi atau ditilang, bukan karena kesadaran akan keselamatan. Di beberapa daerah, pelanggaran hukum lalu lintas lebih tinggi karena minimnya pengawasan. Analisisnya, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada faktor eksternal seperti pengawasan polisi. Faktor kesadaran hukum yang rendah mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam budaya masyarakat. Yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Konsep ini mencakup persepsi masyarakat tentang hukum, baik formal maupun informal, tingkat kepercayaan terhadap institusi hukum, dan bagaimana hukum diterima atau ditolak oleh masyarakat. Fokus utamanya yang pertama, nilai-nilai budaya yang mempengaruhi penerimaan hukum. Yang kedua, sistem hukum negara dengan norma dan tradisi lokal. Yang ketiga, hambatan budaya dalam implementasi hukum formal. Pendekatan budaya hukum melihat hukum melalui kacamata sosial budaya.
termasuk bagaimana nilai lokal, agama, dan kepercayaan tradisional mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum. Contoh kasus penerapan hukum syariah di Aceh. Aceh sebagai daerah istimewa di Indonesia menerapkan hukum syariah yang melibatkan sanksi fisik, seperti cambuk untuk pelanggaran tertentu, misalnya zina atau perjudian. Realitanya, penerapan hukum syariah ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Aceh yang memiliki tradisi keislaman yang kuat. Namun, di beberapa kasus, muncul kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menganggap hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Analisisnya, tingginya dukungan terhadap hukum syariah mencerminkan budaya hukum di Aceh yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama seperti agama Islam. Kedua, perbedaan penerimaan hukum antara Aceh dan wilayah lain di Indonesia menunjukkan bahwa budaya hukum bersifat lokal dan tidak seragam. Jadi, kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah dari antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum adalah ketiga cabang ilmu ini memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami hukum. Seperti yang pertama, antropologi hukum menyoroti hukum sebagai bagian dari kebudayaan lokal yang khas. Yang kedua, sosiologi hukum mempelajari hukum dalam hubungannya dengan struktur sosial dan perilaku masyarakat. Yang ketiga, budaya hukum melihat bagaimana nilai-nilai lokal mempengaruhi penerimaan hukum masyarakat. Melalui studi kasus yang berbeda seperti telah disebutkan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan formal, tetapi juga produk dari interaksi sosial, budaya, dan sejarah yang kompleks. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau tindakan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.